Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Fokus Konten lagi. Kali ini gue bakal ngasih saran, rekomendasi atau ngasih pengalaman yang udah gue jalanin selama di percetakan kurang lebih 3 tahun ya. Termasuk awam juga sih. Tapi itu juga udah termasuk banyak menurut gue. Gue di sini sudah punya beberapa catatan ya. Ada 5 catatan ini. Gua kali ini pendapat gua aja, jadi terserah kalian boleh ngasih masukan yang lain, komentar, tapi sebelum itu kalian jangan lupa like, komen, sama subscribe. Kita bakal berbagi pengalaman ya atau sharing aja ya. Oke, di sini gue udah punya catatan ya. Catatan apa aja sih yang harus kalian kenal di dunia percetakan atau di dunia printing atau di dunia digital. Kalau kalian yang masih pemula ya tonton terus sampai habis. Jangan sampai ketinggalan. Kalau perlu pakai handset biar lebih jelas ya. Jadi di sini tuh gua nggak bisa nampilin mesinnya ya. Jadi paling di samping atas kiri kanan atau nanti gua lampirin gambarnya kayak gimana. Oke, yang paling pertama banget ya, kalian harus tahu yang namanya mesin cetak A3. Mesin digital printing A3 ini jenisnya banyak, maksudnya merek dan tipenya banyak, masing-masing keunggulannya banyak. Kalian harus perlu ketahui buat para pemula atau yang udah mahir juga nggak jadi masalah sih ya, karena gue pengen di sini berbagi pengalaman aja, mau ngasih tahu ya tentang jenis-jenis mesin yang ada di percetakan ini. Yang pertama, mesin cetak digital printing yang berukuran dengan A3. Banyak sekali ya. Untuk yang kelas kecil itu biasa pakai printer ya, printer A3 kayak Epson, kayak HP, kayak Canon. Itu untuk kelas kecil, dan untuk kelas menengahnya bisa pakai Konica yang mesin A3 fotokopi ya kan, kelas menengahnya. Dan kelas atas ini yang kita perlu ketahui, kelas atas ini ada berbagai macam merek, yaitu Konica, Ricoh, Fuji, DLL dah pokoknya. Nah, ini dia dengan kecepatan yang benar-benar luar biasa, emang dikhususkan untuk para yang kelas atas lah disebutnya. Artinya sebagai supplier di bidang percetakan. Dia itu keunggulannya mencetak dengan tinta serbuk ya kan, berbagai macam merek dengan kecepatan yang penuh atau yang tinggi dengan berukuran maksimal A3 plus. Nah, ini yang perlu harus kalian ketahui, dan dia itu bisa nyetak di berbagai macam kertas kayak Concord, ya kan, kayak art karton, art paper, stiker vinil yang berukuran A3, yang HVS juga bisa. Pokoknya dialah yang disebutnya mesin cetak A3 ya. Nah, untuk kelas menengah. Dan untuk yang kedua itu yaitu mesin plotter. Nah, kalian harus tahu yang buat pemula atau yang lagi sedang menjalankan, ya kan. Di sini gua mesin plotter ini bakal gue jelasin, enggak merek ya, tapi gue jelasin ya tentang mesin plotter ini. Kegunaannya yang pertama adalah untuk mencetak yang semacam stiker M, yang stiker M 1 meteran, terus stiker vinil 1 meteran, banner 1 meteran ke atas. Terus mesin plotter ini mesin-mesin yang gede ya kan, dengan ukuran print headnya yang besar sekali dan tabungnya yang literan. Dia ini dikhususkan untuk mencetak dengan berukuran besar. Nah, di sini juga ada mereknya indoor dan outdoor. Tapi masing-masing punya kelebihannya. Kalau kita pakai, misalkan kalau kita mau cetak banner dengan mesin outdoor, yang kita pilih dengan mesin outdoor, maka tanggungan resiko itu lumayan besar ya. Tapi murah. Ini buat kalangan yang minim ya. Artinya yang konsumen ingin murah. Di sini bisa kalian pakai jasa outdoor karena lebih murah, tapi ketahanannya cuma 2 tahun ya. Untuk di atas matahari itu yang setahu gua sih, ketahanan cuma 2 tahun di atas matahari tintanya. Kalau bahan gua nggak bakal bisa jelasin karena bahan itu banyak ya. Gue di sini ngejelasin ketahanan dari tinta tersebut. Dan outdoor yang tadi ya, dan indoor ini mesin plotter juga sama. Dia 2 merek, 3 merek. Ada yang mesin banci, disebutnya mesin banci ini apa bang? Mesin yang murah mirip dengan outdoor dan indoor, tapi diantara tengah-tengah tersebut. Nah,
tapi jarang sih yang pakai. Nah, kalau indoor ini dari kedetailannya itu luar biasa ketimbang outdoor. Kedetailan dan ketajamannya, dia bisa sampai kecil banget mencetak logo, bisa bisa sedetail mungkin ini indoor. Tambah lagi juga dia apa sih namanya ya, yang disebutnya tajam, apa sih yang namanya ya. Pokoknya dialah, pokoknya lebih lebih unggul lah, indoor ketimbang outdoor. Artinya gini, dari jenis ketahanan tinta, dari jenis apa sih namanya ya, dari jenis ketahanan tinta, terus dari jenis eh, kedetailannya, warna tajamnya, pokoknya lebih unggul indoor, tapi dia lebih mahal harganya, harga untuk percetaknya. Nah, yang ketiga ini langsung aja kita yang ketiga ya. Yang ketiga ini mesin cetak offset ya. Yang tadi kan digital ya, yang digitalnya ini manualnya. Jadi kalau manualnya ini dia menggunakan tinta, eh, apa sih, tinta cair ya, tapi dia sistemnya sistem permanen, artinya kayak Tokyo segala macam lah, tinta-tinta buat khusus buat dia, artinya mesin cetak offsetnya. yang yang kalau mau diseparasiin itu, maksudnya yang kalau mau di berbagai macam warna kita harus mensadur dulu. Artinya mesin cetak offset ini benar-benar manual sekali ketimbang yang dibahas di sebelumnya. Sebelumnya kan tinggal seret 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 seret, tinggal gitu aja. Ya kan, tinggal pakai mesin dicetak, pakai serbuk ya kan, pakai toner. Nah, ini dia manual ya kan, dia biasa digunakan untuk nyetak koran, undangan, kalender, segala macam, sama fungsinya sama digital A3 ya kan, cuman dia lebih manual ya kan. Konsumsi konsumsi uang kita buat nyetak itu juga lebih murah gitu. Nah, tapi kita harus men-settingnya terlebih dahulu ya kan. Nah, jenis merek-mereknya pun berbeda-beda. Ada yang namanya GTO, ya kan? Ada yang namanya SM. SM ini ukurannya ada 52, ada 72, ada 102. Jadi 52. Misalkan kalian ngelihat mesin SM 52 itu ukurannya, ya kan? Kalau 72 juga ukurannya. Ada mesin SOR juga sama, dia kayak kayak SM, ya kan, sama kayak GTO. Oliver juga sama, cuman beda merek doang sih sebenarnya. Nah, Oliver ini ada yang 46, ada yang 52, 58 dan 72, sama. Jadi mesin ini mesin yang terbilang murah. Kita kalau buat nyetaknya ya kan terbilang murah, dan kayak tukang setting kayak gue ini kebanyakan pakai itu, maksudnya gitu. Dan ada yang namanya mesin cetak offset berukuran kecil. Nah, tadi kan yang diomongin sebelumnya itu kan berukuran besar ya. 102 itu ukuran plano ya. Sampai 52 atau 46 itu berukuran A3 tuh yang paling minimnya. Dan ini ada yang mesinnya hampir sama kayak dia, cuman bedanya dia ini berukurannya cuma F4 doang gitu. Cuman F4 doang, sampai yang buat nyetak-nyetak brosur namanya mesin toko 8110, 820, terus juga mesin Gesтэner. Nah, bedanya Gesтэner sama bedanya mesin toko, kalau mesin toko ini cuma buat teks, dan kalau Gesтэner ini dia bisa full. Artinya kita bisa nyetak foto, maksudnya gitu. Full lah. Kalau kalau mesin toko itu susah buat fullnya. Itu setahu gua aja sih, setahu operator yang pernah gua temuin. Nah, oke, yang ketiga itu mesin cetak UV, flatbed disebutnya, flatbed, apa nggak tahu lah pokoknya. Nah, dia ini buat nyetak kalkir, PVC, akrilik, kaca, logam, kayu. Dia itu disebutnya mesin cetak UV, namanya aja gue udah UV ya kan, yang ada lampu-lampunya dia lah pokoknya. Dia kalau nyetak itu konsumsinya lumayan lumayan mahal ya kan, lumayan terbilang mahal ya kan. Gue kurang tapi tahu sama yang namanya mesin cetak, tapi di tempat percetakan yang kota gua itu udah pernah gue lihat, tapi gue belum pernah order ya. Eh, Order kayak kaca akrilik, gue kebiasaan manual. Nah, ini langsung kita lewatin aja karena gue kurang begitu paham ya. Nah, ini mesin laminasi. Nah, mesin laminasi ini kalian, buat yang pemula, kalau laminasi itu sebenarnya ada banyak ukuran dan ada banyak berbagai macam tipe ya kan. Buat kalangan yang kecil
Mungkin pakainya A3 kayak gua mungkin. Tapi di sini A3-nya ini ada yang A3 buat bolak-balik, ada yang A3 buat atas doang. Artinya yang ada yang dua muka sekaligus ngelaminasi, ada yang hot, ada yang cool, dan ada yang hot plus cool. Nah, ada yang berukuran 1 meter, berukuran 2 meter. Ini mesin laminasi ini panjang yang berukuran 2 meter. Dia biasa buat nyetak stiker 3M. Dia ini dampingannya mesin plotter, mesin indoor, ya kan. Nah, itu yang membahas mesin laminasi. Nah, ada juga yang mesin UV Pernis. Ya kan, mesin UV ini dia ini pasangannya sama mesin UV flatbed. Nah, dia kegunaannya hampir sama kayak laminasi, cuman bedanya dia pengerjaannya lebih lebih beda gitu. Yang namanya mesin UV juga pasti udah beda, tapi kegunaannya hampir sama sama yang mesin laminasi. Oke, nah ini buat yang pendukung-pendukungnya ya. Jadi pendukung-pendukung di dalam mesin percetakan ini ada plugin. Kalau bahasa softwarenya plugin atau extension, ekstensi lah disebutnya. Jadi, nah ini disebut mesin pendukung dari hasil cetakan. Yaitu ya yang pertama banget adalah mesin pon. Nah, mesin pon ini mesin potong kalau kalian mau nyetak kipas ya kan dengan berukuran karakter bulat atau gambar orang atau gimana segala macam, ini pakai mesin pon ya kan. Jadi dia ini bisa mencetak dengan sesuai yang kita mau, artinya ukurannya. Dia ini biasa dipakai guna untuk kardus catering, terus dusbox lainnya. Mesin pon ini mesin potong yang berkarakter lah pokoknya. Ini sependapat gua aja ya, dari awal sampai akhir sependapat gua aja ya. Kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan ya kan. Ini sepengalaman gua aja, kita berbagi cerita. Oke, nah yang kedua ini mesin hot print. Mesin hot print ini guna untuk kayak memoles gitu. Nih contohnya kayak ini gua kasih. Ini dipakai buat ini maksudnya yang gold ini pakai hot print. Ada yang gold juga, dia timbul tapi dia punya banyak warna, cuma punya 2 warna, perak sama gold. Dia ini timbul di dia ini kayak cover ijazah ya. Jadi apa sih namanya ya, kayak timbul-timbul gold itu. Dia biasa digunakan buat ijazah, biasa buat digunakan sertifikat yang khusus nama-namanya aja ya, undangan, yasin kayak tadi itu mesin hot print nih disebutnya. Dan ada maksudnya ada beda-beda orang. Mesin pon, mesin hot print, digital, offset beda-beda orang dalam sekumpulan di bidang percetakan itu. Artinya kalau kalian menemukannya. Oke. Nah, yang ke berapa ya ini? Yang keempat ya sekarang. Yang keempat itu mata ayam, mesin mata ayam. Mesin mata ayam ini sebutannya emang mata ayam sih, tapi dia kegunaannya untuk ngelubangin suatu banner atau suatu X banner atau suatu yang berbagai macam yang ingin dilubangi lah. Disebutnya mata ayam. Dia fungsinya cuma satu, untuk ngelubangin berbagai macam ukuran ya. Dia juga ya. Ada namanya mesin jepit kaleng. Nah, ini biasa digunakan untuk kalender. Mesin jepit kaleng ini berbagai macam harga sih ya, berbagai macam ukuran. Ada yang 52, ada yang 46, ada juga yang ukuran A3, artinya 48. 48, 46 sama aja ya. Nah, habis itu mesin crashing atau mesin rel, disebutnya ngerel. Nah, ketika kalian mau nyetak undangan, tapi awang ngelepitinnya. Nah, kalian bisa ngerel di bagian tengahnya, ya kan. Ngerel itu kayak dikasih jiplakan untuk menekuk kertas tersebut, ya kan. Kalau kalian bikin dusbox, kalian harus ngerel terlebih dahulu agar gampang ditekuknya, kayak gitu dianya. Jadi kalian harus paham yang namanya mesin ngerel itu. Nah, yang setelah terakhir itu mesin potong kertas. Mesin potong kertas ini yang berukuran bisa sampai 2 atau 3 rim. Ya, iya bisa sampai 2 atau 3 rim, pokoknya mesinnya gede, pisaunya gede, dan ada satu orang yang buat ngoperatorin. Lumayan panjang juga sih, dan itu berbagai macam alat pendukung sama mesin cetaknya. Kalau ada yang kurang bisa ditambahin di kolom komentar, karena gue juga
masih pemula juga ya disebutnya, kita masing-masing berbagi pengalaman aja. Itu aja sih pendapat dari gua ya kan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya dimohon maafkan. Jangan lupa like, komen, sama subscribe. Jangan lupa like, komen, sama subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Kurang lebihnya dimohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.